Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu mau mengucapkan kepada kalian semua selamat karena kalian sekarang sudah naik kelas menjadi kelas 8. Ibu berharap kepada kalian agar kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Jangan pernah bosan kalian untuk belajar, untuk mendengarkan materi yang telah diberikan oleh Bapak maupun Ibu guru. Lalu Ibu berharap kepada kalian agar kalian setiap Bapak maupun Ibu guru memberikan tugas kepada kalian mengerjakannya dengan tepat waktu. Oke. Kali ini di pertemuan minggu pertama ini Ibu akan memberikan sebuah materi, yaitu mengenai teks berita. Sebelum dimulai, coba kalian terlebih dahulu untuk menyiapkan alat tulis beserta buku, paket maupun buku tulisnya. Sudah, sebelum materi ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gak pernah bosan-bosan Ibu mengingatkan kepada kalian tentang anjuran COVID-19. Wajib menggunakan masker, tapi harus double ya, karena semakin lama virus COVID-19 ini semakin melonjak. Lalu yang kedua, tetap jaga jarak. Yang ketiga, kalian wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Dan yang keempat ialah kalian tetap berada di dalam rumah. Oke, di sini juga ada KD dan juga tujuan pembelajaran dari materi ini. Kompetensi dasar 3.1 ialah menelaah struktur dan juga kebahasan teks berita. 4.1 menyajikan data dan juga informasi dalam bentuk berita secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan sebuah struktur, kebahasan atau aspek lisannya. Tujuan pembelajaran dari teks berita ini ialah siswa dapat menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ya, berita itu apa sih? Apa ya berita itu? Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya berita, karena kalian pasti pernah menyaksikan berita melalui tayangan televisi, membaca sebuah koran ataupun majalah, maupun media daring atau online, atau kalian pernah menyimak sebuah berita di radio. Oke, baik. Berita ialah yang pertama, teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik media massa cetak, media elektronik, maupun laman daring. Hal atau peristiwa apa saja yang dapat dipublikasikan di media massa yang berbentuk teks berita? Nah, hal itu berupa bencana alam, berupa peristiwa pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah ya, hal-hal tersebut dipublikasikan di media cetak. Media cetak itu apa aja sih? Media cetak itu ada koran, majalah, sedangkan media elektronik itu berupa televisi, radio, laman daring, atau laman online. Lalu yang kedua ialah teks berita berisi kabar atau sebuah informasi terutama yang bersifat resmi mengenai suatu hal. Jadi berita itu sifatnya resmi ya, Nak ya. Lalu yang ketiga, teks berita berisi fakta yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Nah, teks berita itu
isinya fakta berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan khayalan atau imajinasi. Selain itu, di sini juga ada tujuan dan juga fungsi berita. Tujuan dari teks berita adalah untuk menyampaikan kepada pembaca, pendengar, dan lainnya tentang informasi penting. Lalu fungsi dari teks berita ialah untuk mengetahui informasi terbaru masa kini yang diberitahukan secara langsung. Seperti yang kita ketahui ya Nak ya, pasti berita-berita yang disiarkan di televisi itu adalah berita-berita yang up to date atau terbaru. Bukan kejadian yang sudah terjadi 5 tahun lalu diberitakan hari ini. Loh, kenapa? Karena informasi yang disampaikan sudah sangat lama. Ya, sudah sangat lama sekali terjadinya. Oke, next. Selain itu di sini juga ada unsur-unsur berita. Nah, unsur berita itu ada apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Atau akronimnya ialah ADIKSIMBA. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? Dan B-nya bagaimana? Oke, perhatikan contoh yang Ibu berikan kepada kalian ya. Oke, di sini ada sebuah contoh. Bisa kalian lihat ya. Judulnya yaitu Canggih, 2 siswa SMK di Kediri bikin alat menyiram tanaman. Oke. Kediri, 2 siswa SMK di Kabupaten Kediri menciptakan alat penyiram tanaman otomatis. Alat tersebut bisa dikendalikan lewat smartphone. Tidak hanya otomatis, alat ciptaan mereka juga dilengkapi dengan indikator kelembapan tanah. Kemudian, dinilai lebih efisien dan efektif untuk membantu pertumbuhan tanaman. Mereka yakni Muhammad Faktur dan juga Ajis. Mereka siswa SMK Ngasem, Kabupaten Kediri. Penciptaan alat tersebut bermula dari pengalaman keduanya. Ketika tanaman milik Faktur dan juga Ajis sering mati dan layu saat ditinggal berpergian, mereka berinisiatif menciptakan alat penyiram yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, oke. Jadi di sini ada unsur ADIKSIMBA ya. Di sini ada unsur ADIKSIMBA, yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, serta bagaimana. Oke, unsur apa ya? Apa yang diberitakan peristiwa apa yang diberitakan? Peristiwa apa yang terjadi? Nah, di sini diberitakan 2 siswa SMK di Kabupaten Kediri menciptakan alat penyiram tanaman otomatis. Alat tersebut bisa dikendalikan lewat smartphone. Nah, ini jawabannya. Lalu ada unsur siapa. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut atau siapa yang menciptakan alat penyiram tanaman otomatis? Jawabannya ialah Muhammad Faktur Ajis. Muhammad Faktur dan Ajis, mereka siswa SMK Ngasem, Kabupaten Kediri. Ya. Oke. Lanjut. Setelah itu ada unsur di mana peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi berada di Kediri. Kalimat pertama ya. Kediri. Oke. Lalu ada unsur mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi atau mengapa Faktur dan Ajis menciptakan alat penyiram tanaman otomatis. Penciptaan alat
tersebut bermula dari pengalaman keduanya ketika tanaman milik Faktur dan Aji sering mati dan layu saat ditinggal berpergian. Mereka berinisiatif menciptakan alat penyiram yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ya, itu jawabannya. Oke. Next. Semuanya berawal dari pengalaman kami saat keluar kota. Kami sering lupa dan khawatir tanaman kami layu karena belum disiram air. Dari situlah kami berusaha membuat inovasi alat ini. Jelas Faktur, Kamis 23 Januari 2020. Alat itu terbuat dari sejumlah barang elektronik dan pipa air bekas dengan memanfaatkan layanan Telegram untuk sistem pengoperasiannya. Selain itu, robot penyiram tumbuhan tersebut juga dilengkapi dengan pengukur kelembapan tanah. Sistem kerjanya juga sederhana. Aplikasi Telegram yang ada di smartphone harus disambungkan terlebih dahulu dengan konektor alat. Setelah itu, barulah robot secara otomatis dapat dioperasikan dari jarak jauh. Bahkan, robot pintar tersebut akan berhenti menyiram tanaman jika kelembapan tanah lebih dari 60%. Perlu beberapa kali uji coba untuk menciptakan mesin penyiram tanaman tanpa awak ini. Selain itu, diperlukan biaya lebih dari 800.000 untuk membuat suatu unit penyiram tumbuhan otomatis tersebut. Jadi ada unsur kapan, ya. Kapan itu berkaitan dengan waktu. Oke, jadi yang di sini ialah ada Kamis 23 Januari 2021. Nah, maksudnya Kamis 23 Januari 2020 itu maksudnya ialah Faktur membuat bukan membuat ya, tapi ini Faktur diwawancarai pada Kamis 23 Januari 2021. Oke, selanjutnya ada bagaimana berisi tentang penjelasan. Nah, biasanya berada pada belakang berita atau akhir berita. Di sini dijelaskan bagaimana alat itu dibuat atau bagaimana sistem kerjanya. Nah, kalian bisa lihat ya, tulisan yang ibu beri tanda merah itu adalah bagaimana. Nah, pertanyaan dari bagaimana. Oke. Alat ini cukup mudah sebenarnya sistem operasinya. Menggunakan handphone, yang penting di rumah ada koneksi internet. Pihak sekolah memberikan dukungan sebesar-besarnya dengan memfasilitasi siswa yang ingin berkreasi. Bahkan pihak sekolah mendukung penuh atas semua alat ini hingga mendaftarkan untuk ikut kejuaraan tingkat provinsi. Kami mendukung kegiatan para siswa ini, apalagi inovasi mereka menggunakan sistem informasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kini alat buatan siswa kelas 12 tersebut telah digunakan pihak sekolah untuk menyirami tanaman hidroponik. Selain efisien, penggunaan mesin tersebut juga lebih efektif karena mampu mengontrol kebutuhan air pada tanaman dengan baik. Oke, kalian bisa lihat ya, di sini ada sebuah latihan, atau kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 6. Ya, kalian mencari berita sebanyak 5, boleh dari media cetak atau elektronik. Setelah itu, catatlah sumber tanggal pemberitaan dan isi pokok berita-berita tersebut. Paham ya? Oke. Materi telah ibu sampaikan mengenai teks berita. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut. Jika sudah selesai mengerjakan tugas tersebut, kalian dapat kirim bukti tugas kalian ke Google Class. Ya, batas pengumpulan tugas yaitu pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 12 siang. Tetap jaga sikap kalian terhadap
guru stay at home dan tetap semangat. Oh ya, Ibu memang belum membuat Google Classroom, tapi nanti akan Ibu berikan via grup masing-masing ya.